Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Halaman 31 kitab Kerukunan Jamaluddin baris yang ketiga dari atas lah. Tiga lah. Dan ia jua yang amat tahu, ia Allah, dan ia Allah jua yang amat tahu akan tiap-tiap sesuatu, tiada terlindung atas pengetahuannya, dan ia jua, ia Allah jua hidup, ya kan, selama-lamanya dengan tiada roh. Nah, kemudian lagi di antara sifat kesempurnaan Allah adalah sifat ilmunya Allah, di mana ilmu nang amat tahu itu. Nah, itu amat itu kan mubalaghah, bukan alim lagi, alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu ta'alluqnya bikulli syai'in alim itu tadahulu muta'alliq daripada muta'allaq, itu tahsis. Artinya hanya Allah aja yang mengetahui tiap-tiap apa juga sesuatu. Nang lain tuh ada nang tahu, cuma kadakawa ihapah, kadakawa inkisyapan taman nang 100% tuh tahunya tuh. Jadi nang bujur-bujur mengetahui itu nang luar biasa adalah hanya Allah. Dan ia juga yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, tiada terlindung atas pengetahuannya. Innallah bikulli syai'in alim. Jadi bikulli syai'in alim itu ta'alluq kepada alim. Alimun bikulli syai'in, artinya hanya Allah lah. Berarti tahsis tak? Karena berdahulu taqdimu mahaqul at-takhir, itu tahsisun, mendahulukan sesuatu nang patut tadudi lalu didahulukan, itu tahsis. Artinya hanya Allah aja, nang lain kayak aja alimnya kadakawa juga. Jadi alhasil tidak ada orang yang paling alim kecuali Allah. Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Ujar Nabi Khidir, ilmu kita, ilmu pian, ilmu ulun, kita gabung berdua itu seperti burung yang meminum akan banyu lautan. Banyu lautan itu perumpamaan ilmunya Allah. Ada pun yang sedikit diminum burung tuh, nah itu ilmunya kita. Al-qalil hukmul ma'dum, sedikit hukum kadeda. Nah, jadi oleh karena itu mudahan jangan merasa alim, jangan merasa pintar, ya kan? Sekalipun bagi kita kadepan ada istilah alim ke kita, punya ke Tuhan, sirna kita, hilang kita. Nah, gitu. Jadi sekali lagi nang alim, nang bubujur alim itu Allah aja nang tahu. Nah, apalagi sambungannya, dan ia juga yang hidup. Nah, hidup itu hayat berarti. Dan hidupnya Allah itu selama-lamanya dengan tiada roh. Karena menyeber roh berarti jangan mati. Karena kullu nafsin ja'ikatul maut, setiap beroh mati. Jadi Tuhan itu tidak mati karena Tuhan kada beroh. Jadi hidupnya Allah itu bidzatih, bukan hidupnya Allah itu birohi, dengan roh. Kan roh bisa tercabut, bisa terpancul. Karena roh itu makhluk juga. Nah, jadi perlu kita tahu ini dua sifat. Kalau kita gabung melawan minggu malam ahad semalam jadi 4 sifat. Kudrat, iradah, ilmu dengan hayat. Nah, di dalam kitab itu nang 4 buting ini nang kudrat, iradat, ilmu, hayat. Inilah disebut namanya usulu wujudil alam.
asal adanya alam adalah 4 sifat ini. Jadi nangapa aja nang kita pandang di bumi, di langit, di bumi, makhluk di langit, makhluk di bumi. Mudahan ingat nang 4 ini nah. Ingat nang 4 entah. Mengapa gerang? Dinta. Pertama, Tuhan kudrat. Karena seandainya Tuhan kada kudrat, kada kuasa, kada ada langit, kada ada bumi, kada ada makhluk di langit, kada ada makhluk di bumi. Tuhannya kada kudrat. Berarti ketika ada langit dan bumi, makhluk di langit, makhluk di bumi, berarti Tuhan tuh kudrat. Berarti Tuhan tuh kuasa. Satu. Nah, orang yang kudrat, orang yang kuasa, itu pasti orang itu bersifat iradat. Karena mun kadada iradat, biar kudrat orang tuh biar kudrat, cuma kadada iradat, ya kan? Acel tuh nggak bisa maulah wadai untuk, cuma sidin kada hendak maulah adalah untuk. Nah berarti iradat itu termasuk usulu wujudil alam. Asal daripada adanya alam, di samping kudrat adalah iradatnya Allah. Nah pasti iradat masuk ke situ tak. Jadi apa aja yang terjadi di langit di bumi ini pasti seberataan kehendak Allah. Kadada nang kada kehendak Allahnya, kadada nang kada kehendak Allah, seberataan kehendak Allah. Jadi dalam kitab Sahih Muslim minta riwayat, artinya matahari aja nah, matahari timbul tinggalan aja izin Tuhan, artinya Tuhan kan kadang izini, ya Allah ulun timbul nah di tempat ulun timbul, ya Tuhan timbul lalu timbul, ya Tuhan dak timbul, kemana ulun timbul, ikam timbulnya kena di baratnya timbul kiamat tak. Nah, artinya seberataan pasti izin Allah, berarti kehendak Allah. Jadi kadada di bumi ini kadada nang kada dikehendakinya Allah. Jadi oleh karena itu perlu kita tanamakan tak lah. Jadi hidup ini bukan menurut kehendak kita, tetapi hidup ini pasti menurut kehendak Allah. 2. Yang ketiga pulang orang itu pasti kudrat, orang itu pasti iradat. Nah, orang yang iradat dengan kudrat itu orang itu pasti bersifat ilmu tuh alim, ilmu tuh tahu. Ya karena mun kada tahu di mapa hendak, mun inya kada tahu di mapa hendak kudrat. Jadi si kudrat dengan iradat ini, ya kan? Ini kedua-duanya ibaratnya tertib akli toh. Itu disebabkan adanya ilmu. Si ilmu maulah hendak, si ilmu maulah kudrat. Si ilmu ini maulah hendak. Jadi hidup ini mudahan berilmu. Amin ya Allah. Hidup mun berilmu timbul hidayah anu iradatul khairat, iradatul ibadat, menghendaki kebaikan, menghendaki ibadah. Nah, ditetap al hidayah harakatul qalbi ilal ibadati. Hidayah itu geritik hati, gerak hati, harakat hati ke iradat hati kepada ibadah. Nah kita duduk di majelis semacam ini, mudahan ada iradat bangun malam, mudahan ada iradat membaca Quran, ya kan? Mudahan ada iradat membaca salawat, iradat bakti lawan kuitan, iradat zikir, iradat macam-macam, iradat kebaikan tak? Nah jadi dengan ilmu, karena al ilmu nur fil hidayah kan, al ilmu nur fil hidayah kan, hidayah itu artinya petunjuk. Nah ada harakat hati,
Nah kemudian dengan ilmu ini pulang ada kudrat. Kudrat itu kalau ke kita namanya taufik, amal. Mudahan ditulungi pulang bangun malamnya, mudahan ditulungi baca Qur'annya. Ada juga aku kepingin dia bangun malam, cuma beberapa malam pada bangun kan berarti pahamannya kita hidayah ada, taufik kada. Nah gitu. Oleh karena itu kalau kita paham taufik itu lebih mahal daripada hidayah. Mun kada hilap di dalam kitab Minhajul Abidin susunan Imam Ghazali, ayat-ayat hidayah itu lebih banyak daripada ayat-ayat taufik. Ayat taufik lebih sedikit daripada ayat hidayah. Berarti dalil menunjukkan taufik itu lebih mahal daripada hidayah. Hidayah mahal lagi taufik. Karena taufik itu ditulunginya hamba untuk kawa mengerja ibadat. Nah itu taufik ngarannya. Nah gitu. Nah jadi oleh karena itu sekali lagi dengan adanya ilmu melahirkan iradat, dengan ilmu melahirkan kudrat. Ini tartib aklinya nih. Kalau Tuhan kan maha suci daripada tartib akli itu. Cuma kita sama itu. Nah jadi penting banget ilmu ini dasar lah. Kita kada mungkin menghendaki kebaikan mun kada ada ilmu. Kita kada mungkin menggawi kebaikan mun kada ada ilmu. Jadi seberataan awalnya di mana? Di ilmu. Dengan ilmu ada hendak kebaikan, dengan ilmu kita kawa menggawi kebaikan. Jadi kuncinya apa aja? Ilmu. Nah, yang ketiga, yang keempat, kudrat sudah, iradat sudah, ilmu sudah. Yang keempat, orang yang qadir, orang yang murid, orang yang alim, itu pasti orang itu hayyun, pasti orang itu hidup. Nah, pasti hidup. Tidak mungkin Allah mati lah. Jangan Tuhan mati bu untungnya desanaknya mati, desanaknya mati guring. Desanaknya mati guring. Jadi Allah Ta'ala itu mustahil guring, apalagi mati. Ya kan? Adingnya aja kada, apalagi kakaknya misalnya. Nah jangan si guring, si ngantok aja kan kada. Si ngantok, si mukadimah guring. Ya kan? Nang letak khuduhu sinatu wala naum. Letak khuduhu tidak menjemput, tidak menimpa akan Allah. Letak khuduhu sinatun wala naumun, tidak mengantuk dan tidak guring. Ngantuk gitu kada, apalagi guring, apalagi mati. An-naum akhul maut, guring itu desana mati. Itu kalau gitu. Cobaan Tuhan guring, ngantuk aja, hancur langit bumi ini, hancur langit bumi ini. Nah gitu. Kalau bahasa kita Tuhan itu murabbil alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin ay murabbil alamin. Rabbi di mana murabbi. Allah itu menterbiah alam. Ibaratnya pesawat itu pilot, ibaratnya kereta api itu masinis, ibaratnya mobil itu supir. Jangan supir tuh guring, mengantuk aja nah. Selesai. Nah, itu tebak deh kempangan. Jangan ngantuk bang. Jadi sama itu. Jadi Allah Ta'ala itu maha suci dari mengantuk, apalagi guring, apalagi mati. Jadi Tuhan itu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Yang empat ini di dalam kitab Usulu Wujudil Alami, asal daripada segala adanya alam nang ini dengan empat sifat ini. Nah, bisa. Cuma yang hebat itu ilmu.
Kita melihat ilmu itu di mana aja masuk. Dan seluruh ta'aluk sifat ma'ani itu rata-rata sebenarnya ta'aluknya khas. Qudrat iradat ta'aluknya kemungkinan aja. Mungkinat itu jaizat nang kita gini. Ma'ada akan lawan maniada akan ini si qudratnya. Si qudrat iradat itu ta'aluknya ke kita nih bang, itu ta'aluk kita. Ke kita nih bang, dita'alukinya nang ma'ada akan kita, maniada akan kita, melahirakan kita, mematikan kita, membangkit kita kayaknya. Ya kan? Ijad, idam, ijad. Ijad pertama lahir kita. Idam wafat kita. Ijad yang kedua bangkit di kubur kita. Jadi ijad, idam, ijad. Ya kan? Diadakan, ditiadakan, diadakan, dilahirkan, diwafatkan, dibangkitkan. Ya lah, cocok kayak nang tukang talqin membuat mayat dikubur itu, hendak mengubur itu anu dahulu ambil tanah 3 gumpalan. Jadi kacak pertama ujar tukang talqin nih, ujar si guru itu dia kata anu jangan langsung dikubur dulu. Dia kata nang apa aja bacaannya ta minha khalaqnakum, dari tanah khalaqnakum kalian kami ciptakan. Nah, berarti kita ini tercipta dari tanah. Ambil pulang segenggam tanah oleh tukang talqin si guru itu tak mayat sudah di dalam dah ngubur aja kita. Kacak ulang tak, ya kan? Napa pulang sambungannya? Wa fiha kan? Wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kalian kami kembalikan. Berarti dari tanah kembali. Nah, dibulikakan. Ambil pulang seluting lagi, kacak pulang tanah. Napa pulang sambungannya? Wa minha bola. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pulang kami keluarkan kalian taratan ukhra, kali yang kedua. Kali yang pertama hidup, ya kan? Kali yang kedua hidup bangkit. Jadi kita ini lahir, wafat, bangkit, ya kan? Itu minha khalaqnakum, apa lagi? Wa fiha tu fi zarafiyah, ke dalam tanah. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, dibangkit. Nah, itu tak. Nah, jadi itu mungkinat tuh ya kita. Jadi qudrat iradat itu ta'alluqnya kemungkinan. Adapun sama dengan basar itu kullu maujudat. Kemakduman ini kada masuk. Yang hibat itu ta'alluq ilmu. Ilmu itu ngapa aja ta'alluq sifat ma'ani itu dita'alluqi oleh sifat ilmu. Nah, itulah hibatnya ilmu. Allah mengetahui sesuatu yang wajibat, Allah mengetahui sesuatu yang mustahilat, Allah mengetahui sesuatu yang jaizat, baik itu maujud, baik itu makdum, baik itu mungkinat, baik itu nang wajibat. Tuhan tahu sebenarnya. Kadada nang kada tahu lawan Tuhan. Baik nang sudah ada atau nang belum ada atau macam nang kadada, Tuhan tahu sebenarnya. Itulah ilmunya Allah, ihapah. Nah, yang pertama, kesempurnaan ilmunya Allah itu yang pertama, sifat ilmu itu ternyata masuk di dalam sifat ta'thir. Jadi punya kita belajar kitab sifat ta'thir ya. Sifat ta'thir itu 3 buting. Qudrat, iradat, ilmu, itu sifat at-ta'thir. Ta'thir itu ada akan alam ini kita nih asar ngarannya asar. Ini mikrofon nih, ini mikrofon. Ini asar ilmu. Mun kadebe ilmu si Jepang, mun kadebe ilmu si Cina, mun kadebe ilmu nang tukang ulah ini kerja mikrofon. Berarti ini asar daripada ilmu.
Nih bangku nih nah asar ilmu nih, nah cangkir nih asar nih, kacamata, kopiah, baju kita nih asar kurang berilmu. Itu asar. Jadi sifatut ta'sir salah satun qudratun wa iradatun wa ilmu. Yang kita sahib berarti ilmu itu adalah sifat ta'sir. Allah penguasirnya. Adapun kecungkungan ini namanya asar. Asar. Nah ini yang kita kehendaki lah, artinya negara hendak merdeka, ya kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Lawan apa membangun jiwanya? Ilmu. Bangunlah badannya. Lawan apa membangun badan? Duit. Jadi kita nih kayaknya dua buting aja. Pondasi negara ini maju akan pendidikan, lawan maju akan perekonomian. Ini kakanakannya disakulahakan, nang tuha-tuhanya diulahkan lapangan kerja. Jadi nang tuha nang panuhanya tasbih jadi tangan. Jadi kakanakannya sekolah, nang sudah tamat sekolah ulahkan gawian. Jadi pendidikannya ada, lapangan kerjanya ada, ilmunya ada, ekonominya ada. Nah, ditetap. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nang takutannya ini negara ini nang kita takutan ini dua buting. Satu, pembuduhan, kedua pemiskinan. Buduh mau lawan miskin mudah diadu orang. Itu tuh nang Belanda sampai 300 tahun tak. Kita nih miskin lawan buduh. Jangan miskin pintar kedua nih orang. Ya kan? Atau orang itu buduh cuma berduit. Nya pintar aja kan? Itu kedua nih orang. Itu contoh ini cuma biasanya orang sugih itu orang pintar. Itu dua sisi mata uang. Nah, al ilmu kan sayyidun nikmah, paman wajadat ilma fakat wajadat nikmatakullah. Dua sisi mata uang. Jadi oleh karena itu kan Jepang ketika hancur dibom oleh sekutu, ya kan? Hiroshima lawan apa sih hukumnya? Nagasaki. Nah itu aja nang ingat. Kenapa orang Jepang mana guru pendidikan nomor satu orang, pendidikan nomor satu. Nah itu ilmu. Sekali lagi sifat ilmu adalah sifat taksir. Dengan ilmu ada iradat, dengan ilmu ada kudrat. Jadi kudrat dengan iradat taksir juga. Cuma pondasi sifat taksir apa ilmunya? Karena kada mungkin ini nama ulah langgar nih. Cobaan tukang bunga karena mau jadi langgar bisa jadi kurungan ayam. Penawingan rendah. Iya kalau kada mau ini pasti asar mikrofon HP. Itu asar ilmu berarti pendidikan tuh luar biasa. Orang di luar negeri itu punya pintar tuh pintar. Dede tanahnya kawa berhuma di atas banyak. Kayak apa caranya? Gunakannya ilmu. Pada gempangan ilung tuh ditumpang-tumpangnya, di anunya tanah itu tanah luluk, tanaminya haro kawa berkebun di atas banyu. Padahal padang banyu. Kalau kita mau tiba tuh banyu aja sudah. Nyak ada ilmunya. Bahkan kegempangan nih. Hidup nih mau berilmu, berduit aja. Gitu kalau bahasanya, karena si ilmu ini melahirkan amal. Si amal ini yang mendatangkan duit. Berarti ilmu ini mendatangkan duit asal diamalkan. Karya aja orang. Nah, itu tuh untungnya. Jadi kada gampangan satu-satu dulu lah. Jadi ulang lah. Yang kecungkungan di langit di bumi ini pasti asar ilmu. Mikrofonnya kah asal ilmu, ya kalau kopiahnya kah, kacamatanya kah, bangkunya kah, langgar masigitnya pasti asal ilmu. Mun kada beilmu kada bisa mengolah kopiah. Ya Allah. Nah, jadi penting banget ilmu tak. Jadi ulang investasi
yang paling mahal bukan emas, ya kan? Karena emas turun naik, ibu naik turun pulang. Nah, investasi yang paling mahal bukan tanah. Investasi yang paling mahal beruntungnya adalah ilmu beruntungnya. Ilmu beruntungnya. Diunjuki duit bisa habis, anak toh punya bunga juga orangnya. Tadi bisa menggunakan jalanan ya, berangian ya, tatawaan ya, biar kayak nang gunung Uhud duit habis harta kuitan, warisan kuitan tuh habis. Hidup berilmu sekalipun kuitan kada menggali harta, cuma kuitan menyakulahakan. Ya kalau kita nih nah warisan kuitan sudah, ya kalau nah itu yang gana pada duit pada gampang. Jadi investasi yang luar biasa adalah ilmu. Mudah hidup berilmu. Hidup berilmu. Nah, kada apa jual tanah, ada apa jual emas untuk menyekolahkan anak. Kayaknya tak boleh aja emas lawan tanah kayaknya. Asal bujur-bujur mengaji. Pundukannya. Nah, ini kada di Martapura guring je hidup. Itu meminta kuitan juga. Nah, sudah. Lagi ada lagi. Kemudian pulang ada namanya sifat idrak pulang. Sifatul idrak. Sifat idrak itu di dalam kitab tauhid berbahasa Arab ternyata salah satu 3 sifatul idrak. Apa sifat idrak? Sama basar ilmu. Terbuat pulang ilmu. Tadi sifat taksir, kudrat, iradat, ilmu. Itu sifatul ta'thir. Ini ulun berpindah pulang ada namanya sifatul idrak. Idrak itu artinya memperdebati. Apa? Sama. Allah mendengar. Apa aja yang dipandir Tuhan, kadang kada diperdebati Tuhan. Allah itu basar, melihat. Apa aja yang dijauhi kita, hatta aqalul qulub, hati kita kadang kada dilihat Tuhan. Ya kan? Allah itu ilmu, Allah itu tahu apa aja di langit di bumi ini kadang kada ditahui Tuhan. Idraknya Tuhan tak. Kan punya kada idrak berarti kada tahu. Ya kan? Wa idraku mufradin tasawuran ulim wa darkunis batin bitas bikin wusim. Jadi ilmu itu sifat idrak. Sifat idrak itu ilmu. Hibatnya ilmu tuh lah. Hibatnya ilmu tuh. Jadi sesuatu yang jauh itu dengan berkat ilmu dekat. Sesuatu yang gaib dengan ilmu itu nampak. Dengan sesuatu yang makdum, yang kadada dengan ilmu maujud. Hibat sifat ilmu nih. Hibat sifat ilmu nih, hibat luar biasa. Nah, gitu. Ilmu inilah orang dipadahkan orang pintar. Kesugihan seseorang menurut kadar kepintaran seseorang. Di mata anak pintar mun kada berilmu. Hidup mun anak pintar berilmu. Nah, gitu. Lalu inya berilmu. Ketika inya berilmu bisa maulah ini, bisa maulah itu, karya ini, karya itu. Ya Allah, sesuatu yang kadada lalu jadi ada. Wah, jadi usaha, jadi mata pencaharian, pintu rezeki. Ya Allah, maulah ada berkat ilmu. Bisa mengaji lah, berkat ilmu. Alhamdulillah guru saben tahun diumrahkan orang. Berkat napa? Pak ayatan warana. Pak ayatan ya orangnya Pak ayatan. Ya suara bagus melajari orang. Ya Allah. Ada orang beilang ke rumah orang. Orang beilang ke rumah orang. Dia orang Samarinda. Semua Samarinda. Tapi ya mobil guru alhamdulillah ada diisi mobil. Alhamdulillah. Guru ada orang stroke, orang gering. Benajar sih dia. Artinya punya ulun ampih stroke, ulun hendak belajar Quran. Sekalinya Tuhan kabulkan ampih stroke belajar Quran mulai Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai Qul Binas tuntung. Apa ada guru yang melajari itu mobil sebuah umrah-umrahnya.
Cuma kan disebut tembang ya itu. Cuma ulun mengisahkan aja. Artinya berkat ilmu kalau toh, berkat ilmu kalau toh, berkat ilmu kalau si din tuh berduit barangkali bisa berdagang ilmu dagang gitu, ilmu juga masing-masing ilmu lah, baik ilmu dunia baik ilmu akhirat. Nah, kada kegampangan Nah, jadi sekali lagi sifat ilmu ini adalah sifat yang luar biasa. Sampai-sampai orang menyambat ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah sebenarnya ma'rifah itu ya ilmu. Nah, ya ilmu. Jadi sifat 20 ini ada orang menyambat ilmu tauhid. Kan belajarlah ilmu tauhid. Di mana ulih tauhid wahdaniyah. Ada orang menyambat ilmu kalam. Ikan belajarlah ilmu kalam. Di mana ulih ilmu kalam? Ada kalam. Udah iradat ilmu ayat sama besar kalam. Belajarlah ilmu kalam, ilmu tauhid juga. Nah, yang paling masyhur selain yang tiga tuh ada lagi. Ikan belajarlah ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah itu diambil kata-kata ilmunya Allah. Karena mengetahui sifat Allah, kesempurnaan sifat Allah itu adalah disebut ma'rifah. Setiap ma'rifah pasti ilmu, setiap ilmu belum tentu ilmu ma'rifah. Nahu, saraf, mantik, balaghah, fikih, ya kan? Di situ tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ma'rifah pasti ilmu, setiap ilmu belum tentu ma'rifah. Berarti ma'rifah itu khas, ilmu itu berarti ilmu ma'rifah diambil daripada sifat ma'ani ilmu. Ilmu tauhid wahdaniyah, ilmu kalam ilmu ma'rifah ya ilmu Allah. Nah, sama itu. Nah, kemudian ulang sambungannya. Dan ia Allah ulang jua yang amat mendengar akan suatu, ya kan, dengan tiada telinga dan tiada tertentu, ya kan, dan tiada tertentu pendengarnya kepada suara, bukan suara aja, nggih, segala zat pun didengar Allah. Inilah di dalam kitab Kifayatul Awam jumhur ulama sebagaimana pendapat Imam As-Sanusi bahwasanya sifat sama dengan basar Allah ta'aluknya kullu maujudin, tiap-tiap nang maujud, baik maujud itu zawat benda atau kada benda, ya kan, seperti suara. Jadi Allah itu mendengar, Allah mendengar suara dan Allah mendengar dengan benda. Masya Allah. Ayo kada gampangan, benda pun didengar Allah. Kalau mendengar suara itu zahirun. Kalau mendengar benda itu mubhamun, muskilun bagi kita. Nah, ini pang dalil menunjukkan Allah itu mukhalafah lil hawadis. Jadi sama ini. Mengapa ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Imam As-Sanusi dan jumhur ulama kita ahli sunnah, bahwasanya sama dengan basar itu ta'aluk kepada kullu mawjudat. Kullu mawjudat itu bukan tertentu suara, kalau tertentu suara berarti ba'dun, bukan kulun. Paham ya kalau? Ya kalau punya kullu mawjudat, Allah maha mendengar. Yang didengar Allah itu ima-ima suara, ima-ima selain suara, itu pun didengar Allah. Punya kullu mawjudat. Minta munya kita padahalkan ba'dun, suara aja, sesuatu benda kada didengar, berarti pendengaran Tuhan kayak kita, sedangkan Tuhan mukhalafah lil hawadis. Itu luar biasa tuh akidah ahli sunnah wal jamaah, menjaga banget mukhalafah lil hawadis tuh. Nah, lawan di situ kesempurnaan Tuhan, karena Tuhan punya masalah lil hawadis, berarti Tuhan kan sempurna. Ba'dun
Nah, ba'dun aja. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui kullu mawjudat. Setiap apa-apa yang mawjud itu didengar Allah. Baik itu bentuk suara atau kada bentuk suara. Nah, jadi sekali lagi, ada perkara itu jatuh kerana iman fakat. Jadi ada akal wal iman, ada iman fakat. Mudahan paham insya Allah. Itu. Nah, kayak Allah mendengar suara, Allah mendengar perkataan. Sekalipun kita belajar tafsir Sawi, tafsir Jalalain, biasanya nang innallaha sami'un basir. Sekalipun di dalam tafsir itu dia sami'un fil aqwali, basirun fil af'ali. Allah mendengar perkataan orang kafir umpama nang menyambeti Nabi Muhammad toh, dan Allah basir melihat apa nang kelakuan digawi oleh orang kafir lawan Nabi kita Muhammad. Nabi Allah Ta'ala innallaha sami'un basir. Sekalipun tafsirnya sama itu tafsir zahir namanya. Supaya kadang maulah kita pusing. Nggih, menggunakan tafsir sama itu. Kalau kita masuk ke dalam ilmu tauhid, inggih Allah Ta'ala itu kada semata-mata mendengar perkataan aja, sesuatu yang bukan perkataan suara pun didengar Allah. Karena qulu maujudat, supaya Allah itu mukhalafah lil hawadis, jangan mumasalah lil hawadis. Nah, ada ranah iman dengan akal, seperti perkataan suara didengar Allah. Iman masuk, akal masuk. Nah, adapun sesuatu perkara Allah mendengar nang bukan suara, timbul kayak apa leh hijat? Pertanyaan seperti jangan kayak apa leh. Tuhan kudrat, Tuhan mukhalafah lil hawadis. Akal itu lemah, al akal ajzun wa kullu al akal makhlukun wa kullu makhlukin ajzun. Akal itu makhluk, setiap makhluk itu lemah, berarti akal itu lemah. Ada mungkin sesuatu yang lemah memperdapati Tuhan yang maha kuat, maha sempurna. Kada kawa. Inilah batas kemampuan kita. Al akal kal basar. Akal ini seperti penglihatan. Oleh karena itu ra'a itu bermakna basara, ra'a itu bermakna alima. Ada ra'a bermakna alima. Berarti ra'a itu pandangan ini, pandangan akal. Ada ra'a itu bermakna nazara atau basara. Berarti pandangan biji mata. Jadi ada basar, ada basirah. Berarti al basar kal basirah. Al-ain kal qalbi kal akli. Mata itu seperti akal. Apa geran? Fil mahdudi, ada batasan, ada had. Lihat mata kita. Kita belajar mata juga. Mata kita sesuatu yang jauh melihatlah. Tidak melihat. Terlalu parah aja muha kita kadang melihat. Ya kan? Nang terdinding, padahal kada jauh kada tidak melihat. Atau parak juga, kita matiin lampu nah. Jangan dimatiin. Jangan lihat, sekalipun mikrofon sekilan aja depannya. Mati aja lampu, ada melihat lagi di mikrofon. Paham? Nah, dintu jua akal kita. Akal kita mirip lawan mata kita. Ajizun, ada batasan. Ada sesuatu nang akal kita kada mampu mengidrak, memperdapati. Oleh itu layak ripullah ilahu, kada kawa mengenal Allah sebenar-benar mengenal kecuali sidin juga. Oleh karena itu ada istilah al-jahlu fi kaifiyati zatillah wa kaifiyati hakikati sifatillah. Al-jahlunya mahmud, jahilnya bagus bener. Sebagaimana jahil nang bagus kada usah belajar ilmu sihir, belajar ilmu maling. Kalau aku jadi maling enak, kalau aku menyihir orang enak. Jadi ada sesuatu tuh nang bagus kada kita tahu. Paham ya?
Nah dia minta bertengah malaman kayak apa Tuhan tuh kalau kau tertawa seorangan nah anu mun kada mampu tuh jangan kita tuh nama angkat barang mun kada mampu jangan diangkat-angkat. Kalau kau nang tumbung tak keluar paparutan tak keluar konslet utak ketawa seorangan tagatnya. Nah pajisigan tuh kami jadi kurang saon. Kami menyambat kurang saon tuh ngaranya oon. Kurangnya oon ya. Oon tuh artinya kurang saon. Anu tahayub sedikit nah. Nah, kaget lambaran aja. Nah, hati-hati. Qulukum pijatillahi ahmaq. Ya kalau tafakkaru bi ni'amillah. Pikirkan nikmat Tuhan aja. Kita nih bersyukur. Kada kalau Tuhan. Kada usah memikirkan Tuhan tuh kayak apa. Jangan. Kita kada mampu kita. Yang penting kita yakin Tuhan tuh ada selesai. Nah kayak apa adanya meletup otak kita. Yang penting kita meyakini sama dengan besar ta'aluknya kullu maujudin. Setiap sesuatu maujud, baik itu maujudnya suara, baik maujudnya bukan suara, baik itu zahir bagi akal kita, baik kada zahir bagi akal kita. Yang penting Allah itu mukhalafah lil hawadis. Tuhan itu kudrat. Selesai. Jadi ada batasan itu ada. Itu tuh kita ahli sunnah wal jamaah an-naqal muqaddam alal aqal. Naqal muqaddam alal aqal. Akal tuh di bawah. Nakal berdulu Quran hadis, keimanan kita berdulu. Nah, gitu. Jangan jadi khawarij, jangan jadi mu'tazilah, jangan jadi falasifah. Ya Allah, nang ingkari sesuatu nang kada masuk akal, kada percaya di keramat. Banyak kok ini orang kada percaya di keramat. Dusta, khurafat, bid'ah. Dipadakan dusta tak? Nya kan karamat tuh kada masuk akal. Lalu timbul dipadakan orang mengarampot. Mengarampot. Kita percaya di mukjizat, kita percaya di karamat. Mukjizat bagi nabi, karamat bagi wali. Cuma kita nih punya begisah karamat. Selesai digoreng orang. Sampai hangit orang menggoreng. Jadi zaman medsos nih sama kita dipadahkan dongeng, dusta. Padahal itu karamat wali kita percaya, iman kita iman. Sekalipun akal ada masuk, memang kan keluar dari akal. Nah, itu inang-inang di dada nih. Nah, itu tuh ujar Sina Ali lah. Seandainya agama ini berdasarkan akal, ya kan? Niscaya menyapu hub itu nang wajib itu bawahnya bukan atasnya. Ternyata menyapu hub itu aku melihat Rasulullah SAW sidin menyapu hub itu atasnya aja. Kita kan punya besepatu yang ijat tuh yang mananya? Atas bawah? Pasti bawah. Ternyata yang disapu hub itu atas. Sebenarnya nang iga bawah. Itu dalil agama itu bukan semata-mata akal. Akal boleh masuk, cuma imbah nakal. Kita tidak meniadakan akal harus masuk. Orang Kristen lah. Punya percaya aja. Hidup punya mau menggunakan akal. Orang Kristen tuh lah sedikit dia menggunakan akal. Insya Allah orang Kristen masuk Islam. Jadi akal tuh jangan juga ditinggal. Cuma si akal ini jangan mengalahkan si Quran hadis. Mudahan paham. Itu Hanafi tuh, mazhab Hanafi. Itu disebut ashabur ra'yi. Itu mujtahid tuh. Itu menghabiskan ra'yun mereka. Jadi ra'yun itu kada salah. Ya kan? Lil mujtahid ra'yun. Hanafiyah ashabur ra'yi. Jadi ra'yun itu, pendapat itu ada dua, akal itu ada dua. Satu, ada mahmud, dua ada mazmum. Ada yang dipuji, ada yang dicela. Yang dipuji itu mawapaka syariata, sesuatu yang mencucuki syariat. Ra'yunnya
munya malam yuwafiqha mun kada mencucuki lawan syariat, rakyunnya, pendapatnya, pemikirannya, akalnya mazmum dicela. Mudahan paham insyaallah. Nah, jadi sekali lagi mudahan anak cucu kita pintar-pintar. Cuma pintarnya benar. Nya ada juga pintar. Cuma pintar mengambil duit orang. Itu tidak benar. Tidak benar, tidak benar. Tidak benar ngadanya. Nah, sudah. Nah, ini sifat mendengarnya Allah. Dan ia Allah juga yang amat melihat besar lah. Tadi sama loh, ini besar pulang pian tulis. Akan suatu dengan tiada mata. Kada biji mata tuh kan? Biji mata kayak kita. Ya Allah. Dan tiada apa itu? Tolong. Tiada tolong cahaya. Ya kan? Sesuatu kada pakai perantaraan cahaya. Kalau mendengar, kita ini mendengarlah itu perantaraan mendengar itu angin. Oleh karena itu, dengarkan ulun nang hadir, ulun memadahi diri ulun juga. Ingatan al-kalam kare. Kalam itu seperti angin. Umum orang tuh seperti angin. Nya angin memang menyampaikan ke telinga kita. Coba kita ke ruang angkasa, bisa bisu berita. Kecuali pakai itu open ipin naik pesawat naik sono itu. Kita harus pakai itunya. Bah ada gembangan hampa udara. Ya Allah, jadi si angin berarti umum itu seperti angin, munya umum seperti angin. Angin itu pecah dua. Ada raihah karihah, ada raihah thayyibah. Ada angin nang harum, ada angin nang busuk. Pertanyaan satu, sualah tercium kantut. Rancak jer kantut seorang. Ya Allah, pian punya tercium kantut sama hukumnya pian mendengar orang menyambati pian. Jadi mun ada orang menghina akan, membuli, menyambati, anggaplah hari itu tercium kantut. Pertanyaan satu, tercium kantut to kan bau to. Nah pertanyaan, baunya lawas satu mat, kadim atau hudus? Hudus tuh matnya hilang aja. Jadi mun ada orang nama SMS, membuli, menyambati kantut aja gitu. Kantut aja. Kalau bisa hilang aja. Mudahan paham. Nih, bahari-bahari ada senitoran bari emat angin di misuar anunya yang tua-tua aja ini. Karena kan nama midun ya sebetulnya. Nah, dia ada bahari emat angin. Jadi pun ada orang bawa angin. Anggap bawa angin. Angin ya senyum-senyum ya angin ya. Nyaman hidup sama itu lah. Hidup nih mudah selalu gembira. Orang gembira insya Allah panjang umur. Munya nang sabih terus handap umur. Cuma kada pasti munya orang handap umur tuh kada gembira. Istilahnya telah artinya kan di antara lorong panjang umur, mudahan selalu gembira. Jangan mutu bigaizikum tuh, jangan matilah kamu dengan marahnya kamu. Nah, dia kata. Jadi marah tuh pada gembira ngadanya. Nah, sama itu. Nah, dua. Ini kisah yang ini pulang. Kita melihat ada perantaraan cahaya. Nur, nih, cahaya nih. Seandainya kada ada cahaya lampu, kada ada cahaya matahari, kadep loh. Maunya kadep melihat lah. Dak melihat. Nah, kada melihat. Jadi kita melihat ini perantaraan cahaya. Nah, itu cahaya. Mudahan hati kita jangan buta. Al ilmu
Al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Hati munya berilmu berarti hati melihat. Hati mun kadede ilmu agama berarti hati buta, sumun, bukmun, umyum, pahum. Mudahan hati kita jangan buta. Hati ini munya buta. Hati ini munya buta, kadang melihat, gara-gara kadang mendengar, gara-gara kadang mendengar lalu buta. Nya kawannya bisu tak? Bisu kayaknya nomor 3 tuh 3 serangkai itu tak? Sumun, bukmun, umyum, pahum tuh 3 serangkai tak? Orang tuh nah kadang mau berdengar ilmu Al-Quran. Orang belajaran, orang mendengari Quran, ini berpicik telinga nah fi azanihim asabiahum fi azanihim nah di sana. Lalu imbah kadang mendengar, lalu inya buta lawan kebaikan, dan melihat inya karena ilmu kadang masuk. Kan ilmu tadi cahaya. Berarti hati mun kada ada cahaya, berarti hati kada melihat, gara-gara kada mendengar itu memasukkan cahaya lewat telinga. Ketika kada mau berdengar, lalu timbul hati buta. Munya mau kada berdengar hati buta, itu pasti bisu. Kada hakon baca Quran, kada hakon baca salawat, kada hakon asyhadu an la ilaha illallah, kada hakon asyhadu, nyamannya asyhadu tuh kada hakonnya. Ya Allah, lalu timbul bisu. Abu Jahal tuh bisu dengan syahadat. Lawan yang lain depan dirai Abu Jahal tak. Nah, ini gara-gara kada mendengar. Oleh karena itu di dalam Quran, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami di dunia mau berdengar jaka, cuma kada berdengar sayangnya. Ini penyesalan aja ini nih. Lau kunna nasma'u sami ayasma'u nasma'u lau kunna di dunia nasma'u mau berdengar au naqilu imbah berdengar lalu dipaham ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami kada masuk neraka sa'ir. Mengapa jadi masuk neraka sa'ir? Kada berdengar. Lau aradallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah tuh menghendaki, ya arada lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Alima di mana arada? Jikalau Allah mengetahui, yakni Allah menghendaki fihim pada orang kafir Quraisy khairan, kebaikan, la asma'ahum, niscaya Allah memperdengarkan lawan orang kafir. Cuma Tuhan kada memperdengarkan. Allah kada memperdengarkan. Nah, dan ditolongi baca Quran. Amin ya Allah. Nah, jadi sekali lagi kita jadi melihat gara-gara ada cahaya. Tuhan Maha Suci, ya kan, memakai cahaya. Tuhan kada bercahaya dia melihat. Siapa yang menciptakan gelap? Allah. Siapa yang menciptakan terang? Allah. Jadi mau ada seorang laki-laki dengan perempuan di kadap-kadap di bawah pohon mananya itu tak? Pohon rumbia. Bakadap jangan dipadakan Tuhan kada melihat. Allah lah yang menciptakan kadap, Allah lah yang menciptakan terang. Allah melihat sesuatu yang digelap sebagaimana Tuhan melihat sesuatu yang diterang. Tidak ada bagi Allah nang kada dilihat Tuhan. Mudahan kita supan maksiat, amin ya Allah. Saurangan di rumah apa nang ditonton, apa nang dipanggil, apa nang dilihat, mudahan dosa diampuni Allah, amin ya Allah. Nah, kita mencari inggan. Mana sambungannya? Dan tiada tertentu penglihatannya kepada sesuatu yang berhuruf, dan ia juga yang berkata-kata. Nah, kita tahan kita situ.
dan ia juga yang berkata-kata. Berarti kalam lah. Nah kita tahan hingga kalam. Mudah sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh-solehah. Mudah kita mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Al-Fatihah.